Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita ingin belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Selama saya masih bisa berbicara, selama saya masih sehat lah ya, saya akan terus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak bisa berkhotbah di gereja, saya akan khotbah di YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya berhenti memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan berhenti memberitakan firman Tuhan kalau saya sudah mati. Ya, ini penting. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pengadilan. Ya, karena ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini, hamba Tuhan terkenal ini. Ya, gelarnya doktor. Dia pernah berkhotbah bahwa semua manusia akan berhadapan dengan tata pengadilannya Tuhan. Dia berkhotbah seperti itu. Saya mendengar di YouTube ini, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, saudara akan berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan. Itu yang dia khotbahkan di YouTube dan saya dengar. Apakah yang dia khotbahkan itu benar? Ini yang jadi masalah. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang pengadilan. Kita kupas apa yang dia khotbahkan. Pengadilan itu ada dua jenis macam, yaitu pengadilan duniawi, pengadilan dunia, dan pengadilan akhirat. Pengadilan duniawi, pengadilan di dunia dengan pengadilan di akhirat itu berbeda, saudara yang kekasih. Kalau pengadilan di dunia itu bisa benar, bisa salah. Karena pengadilan di dunia ini dipengaruhi oleh kadang-kadang ya, nggak semua ya. Kadang-kadang pengadilan dunia ini yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu pengadilan duniawi, bisa salah. Kadang-kadang pengadilan dunia itu yang menentukan uang, bukan hakim. Ini yang jadi masalah. Tetapi kalau pengadilan akhirat, itu nggak bisa seperti itu. Karena yang mengadili kita di akhirat itu adalah Tuhan. Nggak ada orang yang bisa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar kalau di pengadilan akhirat. Karena yang menghakimi pengadilan akhirat itu Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11. Ini adalah pengadilan Tuhan. Kapan pengadilan Tuhan itu akan terjadi ya? Kita kupas ya. Wahyu 20 ayat yang ke-11 saya bacakan. Judulnya hukuman yang terakhir. Ya. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi pengadilan Tuhan itu terjadi setelah dunia kiamat, itu maksudnya. Ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka lautan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing
menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Kalau kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini, ternyata tidak semua orang masuk ke dalam tata pengadilannya Tuhan. Di ayat 15 ini dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ternyata orang yang gak tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan, dia yang masuk ke dalam lautan api. Jadi kalau nama kita tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan atau kitab kehidupan, kita nggak masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Dan sidang pengadilan Tuhan itu untuk menentukan kita masuk ke dalam neraka. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan. Kalau saudara masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan, maka saudara akan dicampakkan ke dalam api neraka. Saya nggak mau. Saya nggak mau masuk sidang pengadilannya Tuhan. Pasti masuk neraka. Karena ayat 14 ini dikatakan, orang yang masuk ke sidang pengadilan Tuhan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kita baca ayat 14 lebih jelas ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi penghakiman Tuhan itu setelah kita mati. Setelah kita mati, kita dibangkitkan dan masuk tata pengadilan Tuhan. Kalau nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan, kitab kehidupan, maka kita masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan. Dan sidang pengadilan Tuhan ini yang akan dicampakkan ke dalam lautan api. Itu yang dikatakan kematian yang kedua. Berarti ada orang yang gak masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan. Jadi apa yang dikhotbahkan oleh pendeta besar ini, itu gak benar. Dia mengatakan semua manusia akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Ternyata di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, ternyata tidak semua orang masuk ke sidang pengadilannya Tuhan. Orang yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan, dia tidak disidangkan oleh Tuhan. Dia langsung masuk ke kota kudus. Apa benar perkataan saya ini? Betul. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Ya, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang mati, Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Berarti orang ini nggak masuk ke sidang pengadilan Tuhan, karena dia langsung masuk ke Firdaus. Ada lagi orang yang hidupnya kudus, dia nggak masuk ke sidang pengadilan Tuhan, dia langsung masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Di situ dikatakan apa? Orang-orang kudus itu dibangkitkan lalu masuk ke kota kudus. Ya, orang kudus ini juga tidak masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan. Ya, ada lagi saudara yang kekasih. Banyak ayat-ayat yang mengatakan orang-orang yang nggak diadilin oleh Tuhan.
Lukas 16 ayat 22. Saya bacakan ya. Lukas 16 ayat yang ke-22. Nah, saya bacakan. Bentar. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini Lazarus ini, saudara yang kekasih. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, posisi Abraham itu ada di mana? Kalau saudara lihat di dalam Matius 27 ayat 51 dan 53, orang-orang kudus itu mati lalu masuk ke kota kudus. Salah satu orang kudus ini adalah Abraham. Abraham dibangkitkan masuk ke kota kudus. Dan orang miskin ini, Lazarus ini, setelah mati dibawa ke pangkuan Abraham. Berarti Lazarus ini atau orang miskin ini mati dibawa ke kota kudus. Berarti dia nggak dihakimi. Dan penghakiman Tuhan itu terjadi setelah orang mati. Jadi apa yang dikhotbahkan oleh pendeta yang tadi saya ngomong, ternyata khotbahnya tidak valid. Kalau menurut Alkitab, tidak semua orang mati masuk ke tata pengadilan Tuhan. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Penting diberitakan. Karena ini yang saya beritakan ini kebenaran. Dan kebenaran itu harus dibicarakan kepada semua orang. Biar orang tidak salah paham. Jangan mau saudara masuk ke tata pengadilannya Tuhan. Karena orang yang masuk ke dalam tata pengadilan Tuhan itu akan dibawa ke dalam api neraka. Kalau ada hamba Tuhan berkhotbah seperti ini, sama aja saudara sedang dibawa ke dalam api neraka. Saya tidak melawan hamba Tuhan ya saudara yang kekasih. Saya tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Tapi saya ingin meluruskan yang salah. Jangan sampai saudara mengikuti ajaran yang salah. Kalau saudara mengikuti ajarannya salah, setelah saudara mati, saudara akan masuk ke dalam tata pengadilan Tuhan. Dan tata pengadilan Tuhan itu yang akan dicampakkan ke dalam api neraka. Saya hamba Tuhan, saya harus meluruskan yang salah. Kalau saudara mengamini nih apa yang dikhotbahkan pendeta ini, maka saudara pasti akan masuk ke tata pengadilannya Tuhan. Ya, sangat jelas ya. Saya hamba Tuhan harus membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekali hamba Tuhan yang dikhotbahkan tidak kebenaran Tuhan. Kalau firman Tuhan yang benar, tidak semua orang masuk ke dalam tata pengadilan Tuhan. Di dalam Wahyu 20 ayat 15. Orang yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan, dia tidak masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Ya, sangat penting ya. Yang tadi ayat-ayat yang tadi saya bilang, orang-orang yang nggak masuk ke sidang pengadilan Tuhan, sebelahnya Yesus mati langsung masuk ke Firdaus. Orang-orang kudus masuk ke kota kudus. Lazarus mati dibawa ke pangkuan Abraham. Orang ini nggak masuk sidang pengadilan Tuhan. Dia langsung masuk ke surga. Saya ingin terangkan tentang pengadilan, saudara yang kekasih. Apa sih itu pengadilan? Orang yang masuk ke dalam sidang pengadilan itu adalah orang yang melanggar hukum. Saudara pergi ke persidangan, dekat persidangan ya, kejaksaan itu ya. Saudara perhatikan, orang-orang yang dihakimi, orang yang disidang itu adalah orang yang melanggar hukum. Kalau saudara melanggar hukum, contohnya maling, maka saudara akan dihukum masuk penjara. Karena maling kan melanggar hukum. Kalau saudara melanggar hukum dunia, maka saudara akan dihukum oleh dunia.
Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara akan dihukum oleh Tuhan. Dan hukuman Tuhan itu adalah neraka. Siapa sih orang yang dihakimi oleh Tuhan? Kita baca di dalam Yudas. Ya, dalam Yudas, inilah orang-orang yang dihakimi oleh Tuhan. Yudas 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi yang dihukum oleh Tuhan ternyata orang fasik. Orang fasik inilah yang akan masuk ke tata pengadilannya Tuhan. Saya ulangin lagi biar jelas. Di dalam Yudas 1 ayat 14. Ya. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh bernubuat. Saya ulangin lagi. Mata saya agak buram. Juga tentang Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ternyata yang dihakimi Tuhan adalah orang fasik. Orang fasik ini yang akan masuk ke tata pengadilannya Tuhan. Kalau orang fasik itu masuk ke dalam tata pengadilan Tuhan, dan di dalam tata pengadilan Tuhan itu akan dibawa ke dalam alam maut. Ya, sangat jelas di sini dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam sidang tata pengadilan Tuhan akan masuk ke dalam alam maut. Ngeri ya, saudara yang kekasih, kalau saudara ngerti ya. Sangat jelas di sini dikatakan. Wahyu 20 ayat yang ayat ke-13, saya singkat saja ya. Wahyu 20 ayat yang ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Jadi di sini ternyata orang-orang fasik adalah orang-orang yang masuk ke dalam alam maut. Dan setelah masuk ke dalam alam maut, dia akan disiksa di dalam api neraka. Yang dihakimi ternyata orang fasik, saudara yang kekasih. Kalau kita baca di dalam Mazmur ya. Bentar ya saudara yang kekasih. Mazmur. Bentar.
Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti apa ini? Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap. Ya, di sini dikatakan Mazmur 37 ayat yang ke-20, sesungguhnya orang fasik akan binasa. Ternyata orang fasik itu akan dibinasakan Tuhan. Kalau saudara baca dari Mazmur 1 ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi orang fasik itu akan dihukum menurut perbuatannya. Orang fasik itu masuk ke dalam sidang pengadilannya Tuhan. Orang fasik itu akan menuju kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Neraka, saudara yang kekasih. Jadi di akhir zaman ini, kalau orang fasik itu mati, akan dihakimi oleh Tuhan dan akan masuk ke dalam lautan api. Sangat jelas di sini dikatakan orang fasik akan dihakimi oleh Tuhan. Orang fasik itu siapa, saudara yang kekasih? Kalau saudara baca di Mazmur 119 ayat 53, di situ dikatakan orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Orang yang melanggar hukum Tuhan itu disebut orang fasik. Dan orang fasik ini akan dihakimi oleh Tuhan. Itu yang saya katakan. Kalau saudara melanggar hukum dunia, maka saudara akan dihukum oleh dunia. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara akan dihukum oleh Tuhan. Taurat itu hukum Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, berarti nanti kalau saudara mati, saudara masuk ke sidang pengadilannya Tuhan. Dan setelah saudara masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan, saudara akan dibuang ke dalam api neraka. Jelas ya? Orang yang diadili sama Tuhan di pengadilan Tuhan ternyata adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Apa yang dikatakan pendeta ini khotbahnya salah, saudara yang kekasih. Dia katakan semua manusia akan masuk ke sidang pengadilan Tuhan. Ternyata enggak. Yang masuk sidang pengadilan Tuhan ternyata orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Banyak orang nggak sadar masalah ini, saudara yang kekasih. Kadang-kadang saya mendengar khotbah-khotbah di YouTube itu, kadang-kadang apa yang dikhotbahkan mereka itu berlawanan dengan Alkitab. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan, tapi saya mendengar apa yang dikhotbahkan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak sekali hamba Tuhan yang nggak mau mengajarkan tentang hukum Taurat. Kalau hamba Tuhan itu tidak mau mengajarkan hukum Tuhan atau tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka pada waktu dia mati, dunia ini sudah lenyap, maka dia akan masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan. Dan setelah masuk sidang pengadilan Tuhan, dia akan dibawa ke dalam penjaranya Tuhan. Penjaranya Tuhan itu adalah neraka. Maka di dalam Alkitab ini sangat-sangat jelas orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia dihakimi oleh Tuhan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Tuhan akan menghakimi orang yang melanggar hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Jelas ya?
Pengadilan dunia dan pengadilan akhirat itu sangat berbeda, saudara yang kekasih. Kalau pengadilan akhirat itu mengerikan. Karena apa? Penjaranya akhirat, penjaranya hukuman akhirat itu neraka selamanya. Kalau saudara masuk penjara dunia ini masih ada waktu. Ada yang 5 tahun, dihukum 5 tahun, dihukum seminggu, ada yang dihukum 5 bulan. Itu ada waktunya kalau hukuman di dunia ini. Tetapi kalau hukuman di akhirat, itu selamanya di dalam api neraka. Saya nggak menakuti saudara yang kekasih. Saya hamba Tuhan harus menceritakan seperti ini. Karena semua itu ada tercatat di dalam Alkitab. Kalau nggak tercatat di Alkitab, saya nggak bisa mengatakannya. Karena semua itu ada di dalam Alkitab, maka saya katakan, jangan sampai saudara masuk ke sidang pengadilannya Tuhan. Kalau saudara masuk ke sidang pengadilannya Tuhan, saya pastikan saudara akan masuk ke dalam api neraka. Perkataan saya ini sepertinya nggak ada artinya, saudara yang kasih. Apa yang saya khotbahkan di YouTube ini sepertinya nggak ada artinya, nggak ada harganya. Tetapi nanti kalau saudara sudah mati, apa yang saya khotbahkan ini baru saudara sadar. Oh, ternyata perkataan saya ini adalah peringatan kita. Sebelum kita mati, jangan sampai kita melawan hukum Tuhan. Mungkin kalau waktu kita masih di dunia ini, kita melanggar hukum Tuhan, kita nggak dihukum Tuhan. Saudara melanggar hukum Taurat, Tuhan belum menghukum saudara. Karena Tuhan masih berikan kesempatan saudara supaya saudara sadar. Supaya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Saudara perhatikan orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang melanggar hukum Taurat. Selama dia masih hidup, dia tidak akan dihukum Tuhan. Tapi nanti setelah dia mati, maka hukuman Tuhan itu akan bekerja. Selama saudara masih di dunia ini, saudara melanggar hukum Tuhan, saudara melanggar hukum Taurat, saudara tidak dituntut oleh Tuhan. Karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk saudara bertobat. Tetapi nanti setelah saudara mati, maka tuntutan Tuhan itu akan masuk ke dalam hidup saudara. Dan saudara akan masuk ke dalam penjaranya Tuhan, yaitu neraka. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, hamba-hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Tuhan, pada waktu dia mati, dia akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Tahta pengadilan Tuhan itu diberikan kepada orang yang melanggar hukum Tuhan. Ya, orang yang melanggar hukum Tuhan, maka yang menghukum dia adalah Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Keluaran 31 ayat 18. Di situ dikatakan, kita baca saja, apakah benar omongan saya? Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di atas saya ulangin lagi saudara yang kekasih. Ya, saya ulangin lagi ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat itu yang menulis jari tangan Allah dan diberikan kepada Musa. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan,
maka pada waktu saudara mati, saudara masuk ke dalam pengadilannya Tuhan. Dan pengadilan Tuhan itu finishingnya adalah neraka. Ya. Pada waktu saudara masih di dunia ini, saudara melanggar hukum Tuhan, saudara melanggar hukum Taurat, Tuhan masih belum menghukum saudara. Karena Tuhan masih berikan kesempatan saudara supaya saudara sadar. Tetapi kalau saudara tidak sadar, saudara keburu mati, maka hukuman Tuhan itu akan bekerja. Apa benar perkataan saya? Kita baca di dalam Yeskiel. Yeskiel 12 ayat yang ke-20. Tunggu dulu. 28 ya, 28 ya. Yeskiel 12 ayat yang ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangin lagi, Yeskiel 12 ayat yang ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan berfirman, itu pasti akan terjadi. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, kalau saudara melanggar hukum Tuhan, dipastikan saudara masuk ke dalam neraka. Itu maksud. Tetapi sayang sekali, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengatakan hukum Tuhan itu nggak berlaku lagi. Hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, firman Tuhan mengatakan dipastikan saudara akan masuk ke sidang pengadilannya Tuhan. Ini sangat penting saya katakan. Karena banyak sekali hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Kalau orang melawan perintah Tuhan berarti dia melanggar hukum Tuhan. Itu maksudnya. Saudara perhatikan. Di akhir zaman ini, apakah ada hamba Tuhan yang mau mengikuti hukum Taurat? Saudara perhatikan. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, atau melanggar hukum Taurat, dipastikan firman Tuhan tadi katakan, dipastikan saudara akan masuk ke sidang tahtanya Allah dan akan masuk ke dalam api neraka. Saya nggak menjelekin pendeta, saudara yang kekasih. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sekali-sekali saudara melanggar firman Tuhan.